warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, coba ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa, mulai. Anak-anak, hari ini kita belajar IPA ya. Ya, kemarin Ibu ya. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah ya. Dan sebelum saya mulai, ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Dan kita mulai saja. Kalau kemarin kita telah selesai menyelesaikan bab 1 tentang tekanan, hari ini kita mulai belajar bab 2 yaitu sistem pernapasan pada manusia. Ya, kalian makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Ya. Kira-kira bernafas itu apa sih bernafas itu? Coba siapa yang mungkin bisa menjawab pertanyaan saya? Bernafas itu apa sih? Ya, ahlinya ya bernafas. Bernafas adalah proses penghirupan udara. Proses menghirup udara. Setuju anak-anak? Ya. Ya, untuk lebih jelasnya kita ikuti pembahasan tentang sistem pernapasan pada manusia ya. Ya, coba tadi kan bernafas katanya menghirup udara. Pasti kan melibatkan alat pernapasan yaitu apa? Hidung kan? Apa fungsi hidung? Apa kalian bisa bernafas dengan baik pada saat pilek? Tidak kan? Ya. Apa penyebab kita kesulitan bernafas? Pernah kalian kesulitan bernafas? Kira-kira apa penyebab dari kesulitan bernafas? Kan gitu? Ya. Untuk itu kita akan pelajari tentang apa sistem pernafasan. Sebelumnya ini peta konsep yang akan kita pelajari. Jadi nanti yang kita pelajari adalah organ pernafasan pada manusia, kemudian gangguan pada sistem pernafasan. Ya. Sebelum kita mulai, ini saya tunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan apa pengertian bernafas dan respirasi. Kemudian menyelidiki frekuensi pernapasan pada manusia serta menganalisis faktor yang mempengaruhi proses pernapasan pada manusia. Ya, coba tadi kan bernafas ya. Jadi bernafas itu adalah proses menghirup udara dan menghembuskan udara. Jadi di situ terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Melibatkan apa saja? Nanti adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus dan paru-paru. Jadi untuk lebih jelasnya nanti akan kita jelaskan satu per satu. Selanjutnya, ya ini gambar dari alat-alat pernafasan, faring, laring dan sebagainya. Tapi nanti akan kita jelaskan nanti lebih detailnya ya. Untuk itu sekarang marilah kita buka LK 2.1 tentang frekuensi pernafasan ya. Coba nanti pembagian kelompoknya ya seperti biasanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Coba bisa kalian buka LK 2.1 yaitu frekuensi pernafasan. Alat dan bahannya cukup mudah yaitu stopwatch ya. Coba kelompok 1 bisa mengambil stopwatchnya. Kelompok 1, ayo ambil stopwatchnya. Langsung dikerjakan lembar 2.1. Ambil dua. Kelompok 2 langsung berhadapan-hadapan ya. Kelompok 2, ayo Mbak. Kelompok 3 langsung tempat duduknya berhadapan-hadapan. Kelompok 3. Ya, silakan buka lembar kerja 2.1. Dibaca kemudian dilaksanakan. Langkah kerja yang pertama, kalian bernafas secara normal ya selama 1 menit. Selama 1 menit dihitung berapa
kali ya. Jadi kalian bisa, karena sebutnya 2 jadi lebih cepat ya. Ya, kalau sudah bisa dijawab pertanyaannya. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan temanmu untuk menjawab lembar kerja 2.1 frekuensi pernapasan. Silakan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan. Mungkin ada yang bersedia untuk presentasi ke depan. Oh ya anak, sudah apa belum diskusinya? Sudah kan? Mungkin ada kelompok yang ingin atau bersedia presentasi ke depan di LK 2.1. Siapa yang presentasi, kelompok berapa? Oh iya, kelompok 3, Aulia ya? Iya. Silakan maju ke depan, coba semuanya menghadap ke depan untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Silakan, ayo menghadap ke depan semuanya. Diperhatikan, mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan ya. Ayo Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fadila Rahma mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 3 pada LK 2.1 frekuensi pernapasan. Data hasil perhitungan frekuensi pernapasan dari kelompok 3 adalah nama Anindya Sasirana Widya Putri. Rata frekuensi pernapasan selama 1 menit adalah 22 kali. Dan yang kedua, Angga Saputra Ma'arif. Rata frekuensi pernapasan selama 1 menit adalah 24 kali. Dan yang terakhir, Muhammad Rahul Saputra. Rata frekuensi pernapasan selama 1 menit adalah 35 kali. Pertanyaan dan diskusi. 1. Organ apa saja yang berperan dalam sistem pernapasan? Hidung, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Dan yang kedua, berdasarkan rata frekuensi selama 1 menit, hitunglah frekuensi pernapasan selama 1 hari. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 1 hari sama dengan 1440 menit. Jadi frekuensi pernapasan selama 1 hari untuk Anindya Sasirana Widya Putri adalah 31.680 kali. Dan yang kedua, Angga Saputra Ma'arif 34.560 kali. Dan yang terakhir, Muhammad Rahul Saputra 50.400 kali. Dan yang ketiga, apakah rata frekuensi pernapasan dan rumah berbeda? Ya, berbeda. Dan keempat, menurut mengapa rata
berbeda-beda. Dan kedua, frekuensi yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia antara lain jenis kelamin dan usia. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus untuk kelompok 3. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Mungkin dari presentasi kelompok 3 mungkin ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Oh ya, silakan. Apakah usia dan jenis kelamin saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Apakah hanya usia dan jenis kelamin saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Itu pertanyaannya. Mungkin dari tadi kan frekuensinya yang mempengaruhi kan jenis kelamin dan apakah hanya itu pertanyaannya? Mungkin ada yang mau menjawab. Mungkin ada yang bisa menjawab atau ingin mengemukakan pendapatnya. Apakah hanya usia dan jenis kelamin saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Mungkin ada yang mau menjawab. Ya, coba kalau kalian berlari sama dengan duduk-duduk kamu bandingkan. Apakah kira-kira pernapasannya sama ya? Tiap 1 menitnya sama enggak? Tidak sama kan? Berarti tidak hanya apa? Tidak hanya usia dan jenis kelamin. Berarti apa? Apa? Berarti Aktivitas yang aktivitas yang berbeda. Betul ya? Jadi 1 usia, 2 jenis kelamin, aktivitas yang berbeda. Terus yang lainnya selain aktivitas apa kira-kira? masa tubuh. Masa tubuh. Oh ya tadi, coba Randy itu kan besar ya, kemudian ada yang kecil. Apakah frekuensi pernapasannya sama? Tidak sama kan? Iya. Terus siapa lagi? Apa lagi? Coba kalian berdiri dengan kalian rebahan di kasur ya. Apakah sama frekuensi pernapasannya? Tidak. Alias apa? Berbeda ya. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan ya. Jadi siapa yang ingin buat kesimpulan yang lebih lengkap lagi selain tadi yang telah disimpulkan oleh kelompok 3? Ayo mungkin ada yang ingin menyimpulkan dari kelompok ini. Siapa? David. Apa? Untuk kesimpulan dari tabel frekuensi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3, yaitu frekuensi pernapasan setiap orang dapat berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti masa tubuh, tinggi badan, gender, umur, suhu tubuh, posisi tubuh, aktivitas yang dilakukan, dan lain sebagainya. Siapa yang tidak setuju? Setuju tidak? Setuju ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan: 1, jenis kelamin; 2, usia; kemudian aktivitas; kemudian masa tubuh dan iya, betul ya. Mungkin ada yang ingin membuat kalimat yang diulangi oleh David tadi. Ya, coba siapa? Ayo maju. Kesimpulan dari kita hari ini. Oh ya, Aulia mungkin ingin menyempurnakan lagi yang tadi. Oh ya, silakan. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia yaitu jenis kelamin, usia, dan suhu tubuh dan posisi tubuh. Setuju ya? Iya. Kita hari ini ya, dari pertanyaan dan diskusi tadi yang telah dilakukan, ya, organ yang berperan dalam sistem pernapasan ya hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kemudian pertanyaan yang kedua, berdasarkan data frekuensi selama 1 menit, hitunglah frekuensi selama 1 hari. Tadi sudah dijawab oleh Aulia. Yang perlu ditekankan kembali bahwa 1 hari itu 24
140. Jadi ketemunya sekian kali. Yang 30, yang 30, yang 32, ya 32. Berikutnya, apakah rata frekuensi pernafasanmu dengan temanmu berbeda? Jawabannya berbeda. Mengapa rata frekuensi pernafasanmu berbeda dengan temanmu? Ya, ini kan berbeda dalam apa? Aktivitas, masa tubuh, tinggi badan, dan sebagainya. Jadi kesimpulan kita adalah jumlah kekerapan atau frekuensi pernafasan manusia itu adalah berbeda. Faktor yang mempengaruhi jenis kelamin, posisi tubuh, aktivitas tubuh, umur, dan suhu tubuh. Ada pertanyaan sampai di sini? Ayo, siapa yang bertanya? Silakan ya. Wes, berarti sekarang kita berada di mana? Organ pernafasan manusia. Organ yang pertama apa ya? Hidung, ya hidung. Siapa yang tidak punya hidung? Kenapa sih Tuhan menciptakan hidung? Untuk bernafas. Coba, seumpamanya kalian tidak punya hidung. Terus kan hidung lah bolongannya dok. Ya di samping itu apa? Kecantikan, keindahan, betul? Yes, ini gambarnya apa nih? Gambar dari hidung. Coba bagian-bagian dari hidung. Ada tulang hidung, ada saraf pembau, ada saraf pembau ke otak, ada sinyal atau rambut hidung, selaput lendir, dan ada kontra. Jadi di dalam hidung itu ada bagian-bagian seperti ini. Wes, yang pertama rambut. Apa sih fungsi dari rambut? Iya betul, untuk menyaring kotoran. Jadi jika ada kotoran masuk ke hidung, maka disaring oleh rambut. Ya. Berikutnya ada selaput lendir. Jadi kalau kalian tes COVID-19 itu yang diambil namanya lendirnya. Jadi hidung ada lendir. Ya. Fungsinya apa? Menangkap benda asing. Jadi kalau di situ ada virus COVID, kalau diambil ada COVID-nya kan itu. Ngerti maksud saya? Ya jadi di sini adalah menangkap benda asing, bisa debu, virus, dan bakteri yang terhirup saat bernafas. Itu organ yang pertama. Oh ya, konka. Ya, konka itu banyak mengandung kapiler darah. Fungsinya untuk menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Ada pertanyaan untuk hidung? Tidak ada yang jelas ya. Selanjutnya adalah faring. Faring itu yang mana? Nah, perhatikan, ini adalah organ pada sistem pernafasan. Faring itu yang ada di sebelah. Jadi setelah dari hidung menuju ke faring ya. Ini adalah jalur masuk udara dan makanan. Udara dan makanan masuk melewati faring. Ruang resonansi suara serta tempat tonsil melawan benda asing. Itu adalah apa? Fungsi dari faring. Ya, jadi kamu hafalkan ya. Selanjutnya setelah faring menuju ke mana? Faring menuju ke laring. Ada faring, ada laring. Laring atau ruang suara. Coba kamu pernah enggak sakit tenggorokan terus suaranya hilang? Pernah kan? Kira-kira apa ini yang terganggu? Faringnya atau laringnya? Jadi ini adalah laring di sini ya. Menghubungkan faring dengan trakea. Menghubungkan faring dengan trakea ya. Seperti ini. Hidung, faring, laring, terus apa? Trakea. Coba perhatikan gambarnya. Seperti ini. Berikutnya apa?
Epiglotis ya, berfungsi mencegah masuknya makanan atau benda asing lain ke dalam laring atau trakea. Coba kamu pernah nggak makan selek? Siapa ini yang berperan? Epiglotis. Jadi secara otomatis epiglotis ini bekerja agar makanan tidak sampai masuk ke dalam paru-paru. Jadi ditangkal oleh siapa? Oleh epiglotis ya. Berikutnya trakea. Komposit trakea ini ya. Yes. Perhatikan ya. Ini gambarnya oleh trakea. Jadi trakea itu apa? Kalau kita lihat dari gambar ini apa? Ini apa ini? Apa? Batang tenggorokan. Batang tenggorokan. Batang tenggorokan. Loh, batang tenggorokan berarti di atas atau di bawah? Kalau batang tenggorokan. Jadi trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Bronkus itu adalah di paru-paru. Bronkus ada di paru-paru. Jadi saluran yang menghubungkan antara siapa? Antara laring dengan paru-paru, namanya apa? Trakea. Ini tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Jadi ini bersilia, ada berapa kecil ya. Yang adalah apa? Trakea. Ada pertanyaan tentang trakea? Loh, silakan bertanya kalau belum jelas ya. Dan setelah trakea kita lanjutkan apa? Paru-paru. Nah, ini gambarnya apa? Gambarnya paru-paru. Jadi paru-paru itu letaknya di mana? Di rongga dada ya. Jadi ini. Jadi tadi setelah hidung, laring, faring, trakea, kemudian bronkus ini ada di dalam apa? Paru-paru. Nah, ini kalau diperbesar maka seperti ini. Ya, seperti apa ini? Seperti apa gambar ini? Kelereng. Kelereng kapan bunga? Tabula. Klengkeng. Seperti klengkeng. Klengkeng lain ada ya. Ya, ini ada yang namanya apa? Alveolus. Jadi bronkus, bronchiolus, ini adalah apa? Alveolus. Ya, perlu kamu ketahui bahwa paru-paru itu dibungkus oleh selaput rangkap buah yang disebut pleura. Jadi ada selaput pembungkusnya namanya apa? Pleura ya. Pleura ini berupa kantong tertutup yang berisi cairan limfa. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan membius. Ya. Sedangkan alveolus di sini yang terdapat di dalam paru-paru berperan sebagai apa? Tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Ini gambarnya ya, gambar secara detail ya. Paru-paru ya, ini adalah gambar dari apa? Alveolus. Terdapat terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen dan karbon dioksida. Oke, sampai di sini siapa yang bertanya? Ya? Siapa yang bertanya silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ya, saya yang bertanya. Ya. Oh ya, kesimpulan kita hari ini apa ya? Tadi yang pertama baca tentang apa? Frekuensi pernafasan. Tentang frekuensi pernafasan, coba apa yang dapat kita simpulkan tadi? Mungkin siapa yang ingin coba? Ya David tadi ya? Ya saya David apa? Tentang frekuensi pernafasan. Frekuensi pernapasan setiap orang dapat berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti massa tubuh, tinggi badan, gender, umur, jenis tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas yang dilakukan. Itu tentang frekuensi pernafasan. Kemudian tentang yang kedua adalah apa? Berasal tentang apa? Organ-organ pada sistem pernafasan. Ya, sebutkan organ
sistem pernapasan? Angkat tangan ya. Mungkin yang belakang. Oh ya, Mas Putri. Organ-organ pada sistem pernapasan apa saja? Hidung, laring, trakea, epiglottis, bronkus, bronkiolus, paru-paru dan alveolus. Siapa yang tidak setuju? Setuju ya? Iya. Oh ya, hidung. Mungkin ada yang ingin bercerita tentang hidung. Di hidung itu yang penting, yang utama ada apa di situ? Apa di situ yang penting di hidung, dari hidung? Rambut, betul. Fungsinya untuk apa rambut di hidung? Menyaring kotoran. Kemudian apa lagi yang ada di hidung? Selaput lendir. Di mana di selaput lendir tersebut fungsinya adalah ya, setelah itu masuk mana tadi? Masuk ke laring dan terakhir kemana? Alveolus. Alveolus terdapat di paru-paru, di mana di paru-paru terjadi apa? Oh ya, terjadi apa, Mbak? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian apa? Tentang alveolus ya, tentang alveolus. Ya, alveolus tadi terdapat di mana? Terdapat di paru-paru. Bentuknya seperti apa tadi? Bentuknya seperti bola, seperti kelengkeng, seperti tanker. Di situ terjadi pertukaran antara apa? Oksigen berarti yang masuk ditukar dengan siapa? Ditukar dengan karbon dioksida. Paham anak-anak? Ngerti semuanya? Siapa yang belum mengerti silakan bertanya lagi. Ngerti? Jadi kalian bernafas satu hari itu berapa kali? Banyak sekali kan? Apakah kamu sadar? Iya, tidak sadar. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian wajib apa? Bersyukur karena sudah dikaruniai apa? Alat untuk bernafas. Coba kalian jaga dengan baik. Jangan disia-siakan. Apa contoh mensia-siakan alat pernapasan? Merokok. Siapa yang merokok? Tidak ada, alhamdulillah. Jangan sampai kalian merokok. Ada yang bertanya sekali lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri ya. Kita berjumpa lagi minggu depan di mekanisme sistem pernapasan. Silakan modulnya di rumah dibaca. Kemudian setelah itu kalau kita bertemu lagi sudah enak belajarnya, ya. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mulai. Doa selesai. Silakan bisa keluar ya. Hati-hati di